Assalamualaikum Bu Yunifa. Mohon maaf bisa minta waktunya sebentar Bu. Oke, waalaikumsalam. Monggo Bu Indah, gimana? Ada apa ini Bu Indah? Jadi begini Bu Yunifa, nilai matematika nilai matematika siswa saya itu masih di bawah KKM. Nilai matematika siswa saya masih di bawah KKM. Nilai mereka masih rendah Bu. Padahal saya merasa sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengajar, tapi ternyata nilai mereka masih saja rendah. Oh, begitu ya. Jadi Bu Indah ini maksudnya Bu Indah adalah nilai matematika siswa yang diajar Bu Indah masih kurang. Coba bisa diceritakan kenapa itu kok kurangnya gimana? Jadi begini, jumlah siswa saya kan 35 siswa. Itu jurusan 10 kayu 2. Di jurusan kayu lebih dari 50% siswanya mempunyai nilai di bawah KKTB. Tepatnya 15 siswa sudah memenuhi KKTB, tapi 20 siswa belum memenuhi KKTB. Oh ya Ngoten Bu. Allah, berarti memang apa namanya masih di bawah sekali ya, jauh di bawah sekali ya. Oke, dari Iya. percakapan kita ini, apa yang Bu Indah inginkan untuk kedepannya nanti? Saya sebenarnya ingin Bu Yunifa membantu saya menemukan solusi dari masalah saya dengan nilai matematika kelas 10 kayu 2 yang masih kurang tersebut, Bu. Saya bingung ini. Oke, jadi gini Bu Indah, kira-kira berapa persen nih tingkat keaktifan siswa yang Bu Indah harapkan setelah menerapkan metode yang Bu Indah rancang nanti? Saya sih inginnya tingkat keaktifan siswa kira-kira di angka 80% Bu. Saya rasa itu sudah baguslah untuk kelas ini, seperti itu. Oke Bu Indah, mari kita bahas masalah ini ya Bu Indah ya. Siap, siap, siap. Kira-kira kira-kira nih apa yang membuat nilai dari siswa Bu Indah itu menjadi rendah? Coba diceritakan dulu. Nah, mereka itu sepertinya malah malas belajar Bu. Ketika jam istirahat, mereka lebih suka main HP. Pegang HP terus main TikTok, main medsos. Mereka juga malas belajar pada saat mereka juga ada yang posisinya tiduran di meja. Mereka sepertinya tidak tertarik dengan pembelajaran saya. Seperti itu, Bu. Oh, berarti siswa nggak tertarik dengan pelajaran Bu Indah ya? Sepertinya siswa kurang antusias dan kurang termotivasi begitu, Bu. Oke, jadi antusias dan motivasi juga kurang ya Bu Indah ya? Nggih, Bu, nggih. Oke, biasanya Bu Indah itu memakai media apa ketika mengajar di kelas? Biasanya saya menyampaikan materi melalui modul yang sudah ada. Kemudian saya terangkan, kemudian saya jelaskan dan mereka mencatat, lalu latihan soal, Bu, seperti itu. Oke, jadi dengan teknik mengajar seperti itu, siswanya Bu Indah itu menjadi kurang antusias dan motivasinya ya. Terus nilainya juga rendah ya untuk mapel matematika ya Bu ya. Iya, iya. Mungkin seperti itu, Bu. Mungkin metode pembelajaran dan medianya menurut saya monoton. Jadi masih teacher center dan kurang pas dengan kebutuhan siswa sehingga beberapa siswa kurang antusias dan kurang motivasinya untuk belajar seperti itu, Bu. Oke, kemungkinan nilai dari siswa Bu Indah rendah itu karena metode pembelajaran dan metode media pembelajaran yang kurang tepat ya? Atau mungkin ada penyebab lain Bu Indah yang menjadi penyebab nilai matematikanya itu menjadi turun gitu Bu? Apa ya, Bu? Mungkin cakupan materinya tidak sesuai dengan jurusan mereka. Oh ya, saya juga harus mencari soal masalah kontekstual yang sesuai dengan jurusan mereka ya, Bu ya.
Iya, boleh itu Bu Indah. Oke Bu Indah. Nah, selain itu, selain menggunakan metode pembelajaran mencatat di buku tulis, apakah Bu Indah pernah mencoba menggunakan metode pembelajaran yang lain? Apa ya, Bu? Oh iya, pernah suatu waktu kami itu diskusi kelompok, Bu. Jadi Oke. kita membagi belajar dalam diskusi kelompok. Oke, apa ada hal yang lain yang mungkin sesuai lagi dengan jurusan mereka? Oh ya, saya akan coba metode pembelajaran yang sesuai dengan jurusan mereka. Hmm, Dengan proyek based learning atau problem based learning, bisa juga dengan menampilkan video pembelajaran atau presentasi dari Canva atau PPT yang menarik yang bisa dilihat dari layar HP mereka. iya. Sehingga diharapkan mereka menjadi antusias belajar matematika. Semisal pada materi skala saya menggunakan PJBL. Jadi mereka menggambar miniatur figura sesuai dengan skala yang sudah ditentukan. Wah, bagus sekali tuh Bu Indah, menciptakan suatu proses pembelajaran kontekstual, kemudian metode dan media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Itu merupakan langkah terbaik untuk membimbing siswa dalam belajar. Nah, kira-kira nih, kapan Bu Indah mau melaksanakan rencana ini? Itu dia. Insya Allah saya kan jadwalnya itu kan setiap hari Rabu nggih. Jadi Iya. insya Allah hari Rabu saya akan melaksanakan Bu. Masih ada hari Selasa untuk persiapan rencana, kemudian mempersiapkan perangkat pembelajarannya. Kira-kira seperti itu Bu. Oh iya, ini kan hari Senin. Jadi ada Selasa, kemudian hari Rabu. Bagus itu Bu Nggih. Indah, bisa memanfaatkan waktu dengan sebaiknya ya. Semangat Bu Indah ya. Oke, nggih, nggih, siap, siap, siap. Terima kasih Bu Yunifa telah meluangkan waktu untuk mengobrol dan membantu saya untuk menemukan solusi saya. Jadi nanti ke depan misalkan saya punya apa ya Bu masalah lagi terkait dengan penerapan metode pembelajaran ini yang baru ini, saya bisa tanya lagi ke jenengan nggih Bu nggih? Siap Bu Indah, sama-sama. Senang juga bisa bantu Bu Indah. Ini kita juga sama-sama saling belajar. Pokoknya saya Nggih. tunggu kabar baiknya ya Bu ya. Wah, Setelah ini nanti kita cerita lagi Bu Indah, nanti cerita lagi hasilnya gimana gitu ya Bu ya. ya, tentu, tentu, tentu Bu Yunifa. Nanti saya akan ceritalah nanti pengalaman praktik belajar yang baik. Nanti kira-kira apa yang perlu saya perbaiki, apa yang perlu apa ya istilahnya kita kembangkan lagi seperti itu. Betul. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Bu Yunifa dan solusinya. Saya permisi dulu nih Bu Yunifa. Siap Bu Indah, semangat, sama-sama Bu. Oke, terima kasih Bu.